Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama untuk mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam membahas materi sumber dana bank. Baik, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan secara terperinci mengenai sumber dana pihak ketiga. Jadi perlu kalian ingat bahwasanya sumber dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang berasal dari nasabah ataupun masyarakat luas yang dihimpun melalui 3 produk. Yang pertama adalah produk giro, kemudian produk tabungan, dan produk deposito. Nah, untuk yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang simpanan giro. Simpanan giro dan tabungan ini sifatnya sama ya. Sifatnya adalah dalam bentuk tabungan. Tapi memang kalau misalnya giro kita hanya bisa melakukan penarikan pada dana giro yang terdapat pada rekening kita masing-masing dengan menggunakan cek, bilet giro, dan juga sarana pembayaran lainnya, atau bisa juga kita menarik dana dengan cara pemindah bukuan, atau bahasa perbankannya adalah dengan cara mentransfer. Tentunya berbeda dengan simpanan tabungan yang bisa kita ambil kapan saja melalui teller maupun mesin ATM. Nah, kemudian untuk giro ini kita menggunakan 3 media alat pengambilan, yaitu cek, bilet giro, dan sarana pembayaran lainnya, misalnya cara pemindah bukuan atau transfer. Kemudian karakteristik dari simpanan giro yaitu yang pertama, simpanan giro merupakan simpanan pihak ketiga. Simpanan ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah menyimpan dananya di bank untuk kemudian dikelola oleh pihak bank, dan dalam setoran pertama untuk membuka rekening giro masing-masing bank ini mematok jumlah saldo awal yang berbeda. Tidak seperti tabungan. Kalau tabungan kan kita bisa minimal buka rekening tabungan misalnya hanya dengan uang 50.000 saja. Nah, kalau giro ini memang cenderung lebih banyak nominal saldo yang harus kita setorkan ketika kita mau membuka rekening giro. Biasanya sih pada umumnya kalau untuk membuka rekening giro saldo awalnya itu harus 1 juta rupiah. Nah, ini pastinya berbeda ya dengan rekening tabungan biasa. Kemudian yang kedua, penarikan dana dapat setiap saat. Nah, penarikan dana dari rekening giro ini sebenarnya bisa diambil kapan saja, sama seperti rekening tabungan biasa. Nah, asalkan dana yang tersedia mencukupi, dan juga memang kalau rekening giro ini hanya bisa kita ambil melalui media alat pengambilan cek, bilet giro maupun pemindah bukuan. Tidak seperti rekening tabungan yang bisa kita ambil kapan saja di teller maupun di mesin ATM. Ya, nah ini cara kita menarik rekening giro kita. Yang pertama itu menggunakan cek. Nah, cek ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah cek atas nama, yang kedua cek atas unjuk, yang ketiga cek silang, dan yang keempat adalah cek kosong. Media yang kedua yaitu bilet giro. Nah, bilet giro ini merupakan surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima.
Nah, biliet giro ini akan berfungsi sama dengan cek silang. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari bentuknya, cek dan biliet giro ini hampir sama. Jadi kalau kalian ingin sedikit gambaran, mereka bentuknya seperti kwitansi kecil, lembaran. Per lembarnya biasanya dikenakan biaya 5.000 oleh bank. Jadi kalau kita membuka rekening giro, otomatis kita langsung mendapatkan dua buku. Selain buku tabungan, pastinya kita mendapatkan buku cek dan juga buku giro. Dan ini nanti per lembarnya harganya Rp5.000. Jadi lumayan termasuk yang cukup mahal juga. Nah, ini contoh dari biliet giro. Bisa kalian lihat di sini untuk biliet giro ini dia bentuknya lembaran seperti kwitansi, dan memang biliet giro ini tidak bisa kita ambil uangnya secara tunai. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian dapat biliet giro untuk sebuah transaksi, misalnya ada seorang teman kita ingin membeli barang ke kita, misalnya kita menjual alat elektronik ya, kemudian orang tersebut membayar tagihan alat elektroniknya ke kita itu dengan membayarkan dengan menggunakan biliet giro. Nah, nanti ketika kita ingin mencairkan biliet giro tersebut ke bank, maka uang yang akan kita dapatkan itu nanti hanya bisa dicairkan melalui pemindah bukuan, yaitu bisa melalui pemindah bukuan antar rekening maupun antar bank. Jadi ditransfer, jadi tidak bisa kita ambil secara tunai uangnya. Nah, kemudian ini adalah contoh dari cek. Nah, kalau ini dari cek dari Maybank ya. Dan untuk bentuknya sebenarnya mereka sama-sama kwitansi kecil, tetapi memang dari isinya itu sedikit berbeda. Nah, kalau cek ini kita bisa narik dana kita di teller itu menggunakan secara tunai. Jadi kalau misalnya kita punya bisnis, kemudian rekan bisnis kita membayar tagihan ke kita dengan cara memberikan cek, maka ketika kita datang ke bank, kita bisa langsung mendapatkan uangnya secara tunai. Nanti syaratnya adalah kita harus mempunyai KTP dan juga NPWP, dan tentunya ada biayanya. Untuk biaya sih tentatif ya, sekitar 5.000 sampai 10.000 untuk setiap penarikan. Biasanya kalau kita ambil di atas 50 juta, kita akan dikenakan biaya per 5.000. Tapi kalau di bawah 50 juta sih nggak kena biaya. Nah, ini contoh dari cek. Jadi cek ini bisa diambil tunai. Kalau biliet giro kan harus melalui pemindah bukuan atau transfer. Kemudian pengertian dari cek. Nah, cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Nah, pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro. Maksudnya adalah nasabah yang mempunyai rekening giro untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Jadi pemegang cek itu adalah orang yang mendapatkan ceknya. Jadi contohnya tadi ya, misalnya kita punya toko elektronik, kemudian ada orang yang membeli alat elektronik ke kita, dan si orang tersebut membayarkan melalui dengan memberikan cek, maka kita disebut pemegang cek. Kemudian syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur di dalam KUH Dagang pasal 178, yaitu pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Kita lihat ke contoh cek. Nah, di contoh cek ini
ada tulisan cek. Jadi kalau misalnya bisa kalian lihat ya, di sini ada, mungkin tapi bahasanya tidak langsung cek ya. Di sini ada A/C pay only. Nah, itu kata lain dari cek. Kemudian surat cek harus berisi perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dan ini cek ini merupakan juga surat perintah dari nasabah yang memberikan cek tersebut kepada kita, dan perintahnya diperintahkan kepada bank untuk mencairkan sejumlah dana kepada orang yang nanti akan memberikan cek ke bank. Jadi kepada si penerima cek. Sifatnya jadi seperti perintah, dan pastinya harus ada tanda tangan si nasabahnya ya, atau orang yang memberikan cek itu. Kemudian nama bank yang harus membayar ini harus ada nama banknya pada setiap cek. Kalau misalnya ada cek yang nggak ada logo banknya, mungkin bisa dikatakan itu cek palsu ya. Kemudian harus ada tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Misalnya gini, misalnya kita dapat cek untuk dicairkan di 5 hari ke depan, maka di cek tersebut harus tertulis tanggal berapa cek itu bisa dicairkan. Kalau memang ketika cek itu akan dicairkan ke bank dan tidak ada dana, maka bisa dikatakan itu cek kosong. Lalu tentunya harus ada tanda tangan dari penarik. Jadi si nasabah tidak tidak menandatangani cek tersebut, hanya menuliskan saja, memerintahkan saja berapa nominal yang diambil, dan nanti yang tanda tangan adalah kita yang menarik dananya di bank nanti. Oke, syarat dari pengajuan cek pastinya harus ada dananya. Jadi rekening giro nasabah tersebut harus ada dananya. Kemudian pakai materainya biasanya 6.500. Kemudian jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek. Jadi kalau misalnya ada salah nulis, itu harus dicoret dan juga dibetulkan. Nanti setelah dibetulkan harus ditandatangani di bagian yang coretannya itu. Kemudian jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama. Misalnya kita memerintahkan harus dicairkan 10 juta, maka ketika kita nulis terbilangnya itu harus sama 10 juta. Jangan sampai di terbilangnya adalah 1 juta tapi kita tulis di bawahnya itu nominalnya 10 juta. Nah, itu kan pasti beda. Jadi harus sama. Dan cek itu ini ada tanggal kadaluarsanya ya, sekitar 70 hari ke depan. Misalnya gini, kita dapat cek yang harusnya dicairkan pada tanggal 5 September misalnya, tapi tanggal 5 September kan jatuhnya weekend, hari Sabtu. Nah, ini selama 70 hari ke depan, berarti kan sekitar plus minus 2 bulan, ini masih bisa kita cairkan. Tetapi kalau udah lewat dari 70 hari, maka cek tersebut tidak bisa dicairkan karena sudah expired. Kemudian di cek itu harus ada tanda tangan dan juga stempel dari perusahaan atau dari orang yang memberikan cek. Jadi biasanya memang cek ini jarang sekali digunakan untuk perorangan, tapi biasanya digunakan untuk sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut membayar tagihan-tagihannya. Dan syarat pencairan selanjutnya adalah tentunya ceknya tidak diblokir oleh orang yang punya rekening giro. Jangan sampai kita dapat cek tapi ternyata ceknya itu diblokir. Nah, itu mungkin bisa masuk kepada kasus penipuan. Kemudian resi cek sudah kembali, endorsement cek benar jika ada. Nah, ini endorsement ini seperti ini ya, seperti cek tambahan gitu, seperti catatan tambahan untuk pencairan ceknya.
ya mungkin ada tulisan diambil oleh si A, si B, si C gitu. Tapi biasanya sih memang jarang sekali ada endorsement pada cek. Kemudian yang selanjutnya, kondisi cek harus sempurna, tidak boleh robek, tidak boleh basah, harus benar-benar kering dan harus dalam keadaan baik. Nah, pastinya rekening gironya juga tidak boleh ditutup. Jangan sampai kita dapat cek tapi ternyata rekening giro si nasabah tersebut sudah ditutup, sudah nggak ada gitu. Nah, itu kalau kayak gitu berarti orang tersebut bisa jadi menipu kita ya, sebagai penerima cek dan syarat-syarat lainnya. Nah, ini jenis-jenis cek. Jenis-jenis cek itu ada 4. Yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Misalnya, jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Tuan Roy Akase sejumlah 3 juta. Nah, itu di situ tertulis kan namanya. Dan bayarlah kepada PT Marindo uang sejumlah 1 juta. Maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama. Jadi di ceknya tuh sudah ada namanya. Sudah ada namanya akan bahwasanya cek itu boleh dicairkan untuk siapa gitu. Kemudian yang kedua adalah cek atas unjuk. Nah, kalau cek atas unjuk ini merupakan kebalikan dari cek atas nama. Nah, di cek atas unjuk ini ceknya itu kosong, jadi nggak dituliskan oleh si pemunya rekening ini akan dicairkan kepada siapa, jadi hanya ditulis kosong aja gitu. Jadi tidak ditulis berapa dan untuk siapa gitu. Jadi hanya benar-benar cek yang masih kosong. Selanjutnya adalah cek silang. Nah, cek silang ini merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau pemindah bukuan. Nah, ini kan tadi seperti yang tadi Ibu sudah bilang bahwasanya kalau cek ini kan biasanya bisa dicairkan secara tunai. Tetapi ternyata ada juga cek yang dia sifatnya cek silang. Jadi di dalam ceknya itu ada 2 pilihan, akan dicairkan secara tunai atau dicairkan melalui pemindah bukuan atau transfer. Nah, ini biasanya yang menentukan itu adalah si penerima ceknya, dia mau ditransfer atau mau diambil secara tunai. Biasanya sih yang diambil secara pemindah bukuan tuh biasanya yang memang nominalnya besar. Kalau yang tunai biasanya yang nominalnya kecil, di bawah 50 juta. Selanjutnya yaitu cek mundur, yaitu cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 1 Mei 2002. Nah, sebagai contoh, Tuan Roy Akase bermaksud mencairkan selembar cek dan dimana di dalam cek tersebut tertulis tanggal 5 Mei. Jadi, nah, cek inilah yang disebut cek mundur. Jadi kita menerima cek tanggal 1, tapi di cek tersebut tertulis bahwasanya ceknya bisa dicairkan pada tanggal 5. Nah, ini kan dimundurkan pembayarannya. Tidak harus dicairkan ketika kita dapat ceknya gitu. Misalnya kita dapat tanggal 1, nggak harus dicairkan tanggal 1. Tapi di ceknya tertulis bahwasanya bisa dicairkan pada tanggal 5 Mei. Itu namanya cek mundur. Baik, itu saja untuk penjelasan hari ini. Semoga bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.